Ada rapat juga di internal IOC ya. Jadi tidak diputuskan secara eksekutif oleh presiden IOC, tapi memang mereka itu punya kecenderungan, Bang. Si IOC itu punya kecenderungan untuk membela atlet-atlet dari Israel. Kekuatan Zionis memang luar biasa, mengguritannya luar biasa. Jadi di PBB pun hampir setiap resolusi yang mengarah ke Israel di-cut oleh sekutunya. Dan itu tak lepas dari lobby-lobby Zionis Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang agak kurang mengenakan buat olahraga di tanah air karena berdasarkan berita yang ada di sindonews.com, Indonesia dikenakan hukuman oleh IOC atau Lembaga Organisasi Olimpiade Dunia karena melarang atlet senam Israel untuk tampil di Indonesia waktu kasus kemarin. Nah, hukuman ini membuat Indonesia tidak boleh menjadi tuan rumah untuk semua kejuaraan yang berada di bawah IOC. Dan bagaimana dampaknya dan kenapa bisa sebegitu kuat Israel mempengaruhi sebuah organisasi olahraga atau Olimpiade dunia? Saya tidak sendiri, Gaib Marto Sigit, bersama dengan dua redaktur senior dari sindonews.com. Ada redaktur olahraga, yang pertama ada Romo Susanto. Selamat siang, Mas. Ya, kita panggil Romo karena sering ke gereja. Kemudian ada redaktur internasional dari sindonews.com, Muhaimin. Biasa kita panggil Caimin, karena dulu sering liputan bareng Muhaimin Iskandar. Beda nasib, Pak. Cuman beda nasib. Oke, saya ke Romo Santo dulu nih. San, kenapa Indonesia dihukum oleh IOC untuk sesuatu yang sederhana padahal kan sebelumnya presiden IOC itu sohibnya Erick Thohir, dan Erick Thohir sekarang adalah Kemenpora. Kenapa bisa sebegitu kejamnya mereka sama kita? Oke, jadi gini, Bang. Memang kabar ini sebenarnya nggak mengejutkan ya, Bang. Karena pada saat pemerintah Indonesia sebelum kejuaraan dunia senam artistik tanggal 11 Oktober kemarin itu mengambil sikap untuk tidak menerbitkan visa kepada atlet Israel. Memang kita sudah memprediksi bahwa ada konsekuensi yang akan diambil setelah itu gitu. Dan memang hari ini kita dapat kabar bahwa IOC ternyata sangat tegas. Mereka melarang Indonesia untuk tidak menjadi tuan rumah di kejuaraan-kejuaraan olahraga yang di bawah naungan mereka. Gitu. Berarti kalau di bawah naungan Olimpiade itu banyak sekali dong ya? Ada Asian Games, segala macam. Asian Games, SEA Games, Games, para Olimpik berarti ya? Para Games. Para Games, termasuk Olimpiade ya? Kita nggak bisa jadi tuan rumah berarti ya? Terus kejuaraan atletik, renang gitu ya? Oke, ya itu juga. Kalau bola masih bisa? Kalau bola karena di bawah FIFA jadi induknya beda, Bang. Selain yang di bawah induk yang lain apa? PBSI kali ya? Bulu tangkis masih bisa? PBSI beruntungnya di bawah BWF. Oh, di bawah BWF. Ya, jadi terlepas dari ini. Cuman memang ini sebuah kerugian ya, Bang. Karena kita juga akan menyambut Olimpiade Pemuda ya, Youth Olympic gitu. Jadi saya rasa ini sikap yang sangat pukulan juga buat Indonesia dan memang harus disikapi dengan bijak. Nah, kan kalau nggak salah ketua Olimpiadanya sohibnya Bang Erick Thohir, bukan? Iya, jadi sebelum diganti tahun iya, ini ya. yang sebelumnya berarti. Yang sebelumnya Thomas Bach itu memang punya kedekatan juga dengan Pak Erick, karena Pak Erick juga di IOC juga pada saat kepemimpinan Thomas Bach. Bahkan Thomas juga hadir di opening ceremony Asian Games. Dan GBK. dia sempat kagum banget ya dengan pembukaan Asian Games kita. Betul, sangat kagum. Kalau yang sekarang nih dari negara mana? Sekarang dia Olimpian ya. Si Christine ini memang profilnya dia adalah mantan atlet renang dari Zimbabwe. Zimbabwe, Afrika. Dari Afrika. Nah,
memang dia punya ini ya, apa? Dia nggak tahu Indonesia atau gimana ya? Kok bisa langsung sekejam itu? Saya pikir ini ada ini ya Bang, ada rapat juga di internal IOC ya. Jadi tidak diputuskan secara eksekutif oleh presiden IOC, tapi memang mereka itu punya kecenderungan Bang. Si IOC itu punya kecenderungan untuk membela atlet-atlet dari Israel. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada standar ganda di IOC bahwasanya kalau memang argumennya adalah karena invasi militer gitu ya Bang, Israel ke warga sipil di Palestina. Kemudian kenapa kok Rusia yang melakukan invasi serupa terhadap Ukraina juga nggak kena justru kena sanksi, justru kena sanksi, sorry gitu. Bahkan di Olimpiade musim dingin dan Olimpiade summer kemarin di Paris, Rusia kan nggak boleh pakai benderanya Rusia. Benderanya gitu. Bendera yang warna kuning biru itu ya? Iya, bendera apa namanya netral gitu. Bendera netral. Karena dengan argumen itu kenapa itu tidak bisa diterapkan di atlet-atlet Israel gitu. Nah itu, Caimin. Kayaknya kok Israel tuh sangat kuat ya, bukan cuma kuat dia bisa berhubungan dengan negara lain, tapi juga bahkan organisasi olahraga dunia pun dia bisa kooptasi loh. Yeah. Apa yang membuat mereka sekuat itu? Ada beberapa bidang yang dikuasai Israel ya Bang ya, dari politik, teknologi, kemudian spionase, bahkan olahraga. Kekuatan Zionis memang luar biasa, mengguritannya luar biasa ya. Jadi di PBB pun hampir setiap resolusi yang mengarah ke Israel di-cut oleh sekutunya. Dan itu tak lepas dari lobby-lobby Zionis Israel kan. Nah. Kemudian aku penasaran sama tadi ketika Indonesia dihukum kayak gitu itu berapa lama Bang sampai ya? Oh jadi ya ada durasinya nggak ya? Ya itu aku penasaran tuh. Oke, jadi sebenarnya ini ada 4 poin yang dijatuhkan ke Oke, San, coba dibacain San. Ini yang ada 4 poin sanksi yang dijatuhkan ke Indonesia. Saya ngebet ya Bang. Iya. Jadi itu yang pertama, menghentikan seluruh dialog. Jadi mereka nggak mau IOC ini nggak mau dengar, pokoknya gue nggak mau dengar. Komunikasi protes segala macam dia nggak boleh. Lo nggak bisa ngajuin banding ke pengadilan arbitrase. I don't care what your opinion gitu. Pokoknya udah cukup lah gitu. Udah cukup nih gue sanksi gue. Enough is enough udah. Ini sanksi yang buat lo gitu. Terus nomor 2 itu poin pertama. Poin kedua, mereka merekomendasikan kepada seluruh federasi olahraga internasional supaya udah jangan ada yang main di Indonesia gitu. Termasuk FIFA dong. Federasi olahraga itu yang iya termasuk FIFA, dan BWF. FIFA, BWF. Tapi bentuknya rekomendasi ya. Kalau yang di bawahnya IOC itu negara-negara yang anggota IOC itu memang nggak boleh gitu. Tapi kalau keluar ke BWF, ke FIFA bentuknya rekomendasi. Itu karena udah di luar kewenangan dia ya. Iya. Okay. Itu yang ketiga. Yang ketiga mereka minta Indonesia untuk kembali kepada prinsip piagam Olimpiade, di mana di situ ada semua atlet dijamin untuk tidak mendapat diskriminasi, gitu. Jadi menurut kacamata IOC penolakan visa terhadap atlet Israel oleh pemerintah Indonesia adalah bentuk diskriminasi. Terlepas dari di belakang itu ada perspektif lain yang kita lihat ya, ada perang segala macam gitu. Tapi bisa nggak Indonesia menyampaikan narasi atau pembelaan, gue melarang Israel karena ini gitu, ke IOC itu ada forumnya nggak? Iya. Oke. Jawaban pemerintah apa? Pemerintah Indonesia? Sebelum itu Bang izin, sorry. Nomor 4. Sebelum itu ada kaitannya sama pertanyaan ini sampai kapan tadi dan pertanyaan Caimin, ada nggak ruang untuk bermediasi itu, berkomunikasi? Nomor 4 ya berarti ya? Ini kaitannya dengan nomor 4. Jadi NOC memanggil Indonesia dan Federasi Senam untuk datang ke markas IOC di Swiss, di Lausanne, Swiss. Jadi mereka panggil, ini lo kenapa nih lo jelasin gue di sini gitu. Jadi bisa dibilang IOC ini
cuma punya satu pintu aja. Pokoknya lu datang ke markas gue, Jelasin. Jelasin. Pintu yang lain mau pakai pengadilan arbitrase, olahraga atau mau pakai gugatan-gugatan yang lain nggak bisa. Gue tutup pintunya. Pokoknya lu datang ke markas gue, lu jelasin. Mungkin dari situ kita baru bisa dapat jawaban kapan sanksi ini bisa dicabut. Ya, sampai kapan gitu ya? Sampai kapan. Nah, secara resmi pemerintah Indonesia lewat Menpora apakah udah kasih statement? Oke, jadi hari ini Bang, jurnalis kita udah di Kemenpora, mereka konfirmasi juga ke Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir bilang bahwa sikap Indonesia tegas terkait ini, bahwa kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, di mana penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan. Jadi kita akan jalan terus walaupun kita disanksi. Gitu. Nah, Cak, Iya. Indonesia tetap kukuh dengan alasan konstitusi. Konstitusi. Itu kira-kira bisa diterima nggak, Cak? Tergantung tadi aturan main di IOC kayak apa. Kalau kecuali di PBB ya, PBB kan lebih agak adil ya. Ya. Nah, aku melihatnya IOC ini agak-agak otoriter ya, Bang ya. Tadi dibilang tutup pintu cuman Hanya lewat dia aja ya, gitu. ya. Itu ya lebih mirip-mirip Israel juga. Ya kan? Nah, artinya kalau Israel bisa mempengaruhi PBB, Israel bisa mempengaruhi beberapa negara, berarti dia memang Good. punya cabang atau punya kaki di semua organisasi olahraga dunia dong ya. Sampai IOC aja nurut sama Israel, nggak peduli dengan penjajahan yang dilakukan sama mereka terhadap rakyat Palestina. Itu apa sih dalilnya? Antisemit atau apa gitu? Melanggar piagam Olimpiade sih melanggar piagam. dalilnya. Karena dianggap diskriminatif ya. Dianggap diskriminatif. Walaupun mereka tidak melakukan hal yang sama pada Rusia. Justru mereka melakukan hal yang berkebalikan. Berkebalikan ya. Berkebalikan. Giliran Rusia, Giliran Rusia mereka cekal itu. dicekal, tapi giliran Israel malah kalau pas nggak boleh sama Indonesia malah mereka yang marah ya. Iya. Tapi dulu itu kayak kalau nggak salah Malaysia juga nggak bolehin masuk ya kalau Malaysia waktu itu bikin event apa itu atlet saya kayak nggak boleh masuk ya kalau nggak salah sih. Berarti mesti Pak Prabowo yang datang kali biar takut nih. Lebih-lebihnya harus tingkat atas ya Bang. Tingkat atas nih. Iya. Nah, Zimbabwe itu sebenarnya negara Afrika yang tergabung dalam pembangunan Afrika Selatan atau SADC yang mendukung Palestina. Nah, Oke. Sebenarnya ya, cuma ternyata Zimbabwe itu memiliki hubungan diplomatik dan menjadi salah satu negara yang punya hubungan perdagangan serta membuka kedutaan besar di Yerusalem. Jadi dia memang hubungannya udah cukup kuat. cukup dekat, Mempunyai hubungan diplomatik. diplomatik dan mereka bekerja sama dalam komersial seperti ekspor berlian dan juga beberapa ekspor perdagangan yang lain. Jadi Zimbabwe itu ekspor berlian ternyata ya, berlian. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya antara ketua IOC dari Zimbabwe dengan negaranya ya. Tapi yang pasti tadi Santo bilang bahwa putusan untuk satu negara boleh jadi tuan rumah atau tidak, atau keputusan-keputusan strategis lain itu tidak ditentukan oleh satu orang ketua. Iya. Tapi ini biasanya gimana mekanismenya? Ada dewan komite yang dikumpulkan untuk rapat Bang. Dan putusannya memang hari ini diputuskan bahwa Indonesia dianggap melanggar piagam Olimpiade atau dianggap diskriminatif gitu. Nah, kerugian apa yang kira-kira akan kita terima nih kalau memang ternyata begitu Indonesia banding atau Erick Thohir menjelaskan situasinya kenapa dia harus menolak atlet Israel dan ternyata ditolak, apa yang akan terjadi dengan kita? Tentu saja kerugian tidak menjadi tuan rumah itu dalam pentas olahraga sangat besar Bang. Karena seperti kita tahu menjadi tuan rumah itu sangat diuntungkan dalam dia punya privilege ya? Punya privilege. Biasanya mendulang medali itu kalau dia multi event tuh jadi tuan rumah tuh lebih enak gitu. Ya, jadi kalau misalnya kayak Asian Games
Indonesia bisa bikin pencaksilat Bisa bikin pencaksilat. dengan bukan komite nomor cabangnya agak banyak ya. Agak banyak. Gitu. Bisa kita tentukan sendiri. Sepak takraw gitu. Sementara cabang-cabang olahraga yang kita nggak begitu jago bisa cuma dikit doang medalinya. Iya, proporsinya bisa diatur gitu, bisa dibicarakan. Ditambah pariwisata. Betul, ada industri-industri lain, Yang ada tumbuh industri ya? pariwisata yang tumbuh. Ini juga kan Ekonomi. sejalan dengan semangat pemerintah itu sport tourism ya Bang. Iya, Cak. Ini serius nggak Cak kira-kira? Kalau ini bener-bener kita dihukum dalam waktu yang sangat lama. Ya serius Bang. Yang jelas ekonomi ya kena. Karena setiap ada event yang diuntungkan kan ekonomi. Iya. Kemudian juga citra juga ya. Citra Indonesia di dunia internasional. Iya, bener. Ekonomi bisa nggak jalan ya, kasihan Pak Purbaya ini. Iya betul, nggak ada devisa. Iya, nggak ada devisa, duit nggak beredar. Biasanya kan kalau ada event olahraga itu kan berarti pengiriman barang, kemudian souvenir, catering, perhotelan, apalagi tuh, ya termasuk media, kemudian kuliner. UMKM, kemudian ini maskapai penerbangan, telepon, seluler, banyak sekali yang terdampak nih kalau ini tidak dilakukan. Dan kalau di Indonesia kan venue udah lumayan bagus ya, bukan cuma Jakarta kan, sekarang kita punya Solo, kita punya Sumatera Selatan, stadion juga udah mulai merata ya, bagus karena kemarin kita bikin Piala Dunia U17, kemudian sarana kolam renang Olimpiade juga kita udah punya lumayan banyak. Terus ya tempat senam juga kita udah punya. Kita punya Indonesia Arena yang ada di GBK tuh udah memenuhi standar internasional. Nah kalau nggak ada kejuaraan Olimpiade di kita, itu nanti khawatirnya impact-nya akan terasa banget buat kita. Sangat. Itu tadi apa? Asian Games, SEA Games nggak boleh. Asian Games dan SEA Games itu ajang-ajang multi event yang dibawa IOC. Termasuk kejuaraan atletik dunia, atletik junior, renang, dan jenis-jenis yang lain itu kan kita juga pernah jadi tuan rumah juga kan kita. Betul, pernah jadi tuan rumah, dan di bawah IOC juga ajakan untuk kepada federasi-federasi lain juga sebenarnya bisa jadi warning, karena kita juga ada MotoGP. Kalau FIM misalnya, kalau Dorna misalnya mengambil himbauan itu, dia mengambil himbauan itu, mengiyakan ancamannya tuh ada MotoGP di Toba, ada balapan speedboat tuh di speedboat internasional ya. Speedboat internasional di Toba, di Mandalika ada MotoGP, kemudian ada dayung tuh apa? Perahu naga juga. Jadi ini bukan sesuatu yang kedengarannya nggak apa-apa, nggak jadi tuan rumah gitu kan. Tapi ini sebenarnya serius karena di belakang itu banyak industri yang menggantungkan juga di event-event olahraga yang digelar di Indonesia. Jadi serem juga kita kalau kita sebut satu ya. Aku penasaran di IOC itu ada orang Israelnya nggak? Jangan-jangan harus di riset dulu. Oh gitu ya. Jadi siapa komite itu kan? Iya, siapa komite itu siapa aja yang gitu. hadir siapa-siapa, terus siapa yang mendukung, siapa yang menolak. Kalau itu bisa dipublikasi. Itu belum ada infonya dan mereka kayak tertutup ya. Pokoknya hasilnya begini aja. Pokoknya hasilnya begini sementara sih itu. Tapi saya rasa nanti di belakang nanti ada berita-berita juga kok. Siapa yang menolak siapa. Kapan kira-kira Menpora diminta untuk datang ke Swiss? Jadi tadi belum sampai ke situ ya Bang. Jadi tadi baru pernyataan sikap aja dari pemerintah bahwa bahwa Indonesia tegas untuk apa-apa kita maju aja kita ke UUD 1945. Terus mereka diminta untuk datang tapi belum tahu. Datangnya kapan? Apakah nunggu apa kita belum tahu ya. Belum tahu. Dan kalau memang ini berarti udah berlaku pada saat diumumkan. Sudah berlaku pada saat diumumkan. Berarti sudah kita nggak punya lagi kejuaraan. Rencana event 2026 juga udah karena belum ada putusan yang
putusan sela atau putusan pembatalan jadi udah dibatalkan juga ya? Terancam dibatalkan. Mirip-mirip jadi pariah ini bang. Ya kan Indonesia dilarang di mana-mana gitu. Ya. Dilarang di mana-mana. Karena juga sebenarnya kejuaraan dunia senam artistik itu yang jadi cikal bakal polemiknya ini, atlet Israel mau datang nggak boleh, itu juga masih berlangsung sampai tanggal 25 bang. Oh, sekarang masih berlangsung ya? Masih berlangsung sampai tanggal 25. Jadi mungkin setelah ini mungkin ya. Setelah ini baru ada putusan. Waduh, apa? Kalau kasus kayak gitu mungkin nggak sih setiap negara-negara itu mengajukan reformasi IOC itu. Ya kayak kemarin usulan Dewan Keamanan PBB. Ya. Kan ada usulan tuh, ada direformasi lah, nggak ada lagi hak veto. Selama ini kan hak veto dimiliki Amerika, Cina, Inggris, Prancis, yang punya 5 senjata nuklir itu. Ya. Nah, kalau diterapkan di IOC mungkin enggak sih seluruh anggota IOC itu mendesak reformasi lah gitu, yang negara yang melakukan kejahatan perang ya udah di blacklist itu. Kita nggak tahu ya sistemnya di IOC itu kayak apa ya, komite itu berapa orang, apakah dasarnya adalah negara gitu, kita nggak tahu juga tuh. Jadi mesti dicari tahu juga tuh San. Maksudnya komite yang memutuskan Indonesia atau satu putusan strategis apapun itu berapa orang jumlahnya dan mereka siapa aja dipilih oleh berdasarkan apa gitu. Kalau negaranya Israel, terus Amerika, terus ada Papua Nugini yang mendukung Israel gitu kan, ya udah berarti nggak fair. Tapi kalau model di PBB kan tuh hak veto ya, maksudnya ada 4 negara ya kan. Kalau satu negara nggak setuju ya udah nggak bisa disetujui itu satu resolusi gitu. Nah, ya udah kalau emang nggak bisa bikin kejuaraan jadi tuan rumah, ya kita bikin kejuaraan dunia karavan sapi aja udah. Bikin itu. Ajak negara-negara lain bikin IOC perjuangan. Iya. Dan ternyata memang organisasi-organisasi internasional olahraga ini itu ternyata bisa jadi tekanan politik juga buat suatu negara ya ternyata ya. Betul bang, nggak cuma di IOC juga. Kayak sempat kemarin nih kita keluar sedikit ke sepak bola juga. Ya. Ada semacam ajakan dari Jepang untuk keluar dari AFC. Oh iya AFC ya. Karena Jepang melihat ada semacam pemufakatan jahat. Permufakatan jahat ya bang. Konspirasi dari negara-negara yang Timur Tengah atau Asia Barat gitu. Kenapa kok kita Asia Timur kok selalu seperti anak tiri? Gitu? Iya, akhirnya Jepang pengen pindah ke Australia dan Selandia Baru. Iya, pengen pindah ya kan, ke Australia. Di daerah apa tuh? Berarti negara apa tuh? Oceania. Sementara Australia juga kan ikut AFC kan. Dalam sepak bolanya kan Australia ikut Asia kan. Ikut Asia. Iya, jadi kemarin itu laporan dari media Jepang bilang udah kita bikin aja blok aliansi atau blok Asia Timur. Jadi negara-negara di Asia Tenggara kita dalam tanda kutip kita rangkul buat pindah. Ya AFC biar negara Arab aja ya. Biar negara-negara Arab aja gitu. Tapi memang terlihat sih keberpihakan FIFA dan AFC terhadap 2 negara khususnya yaitu Arab Saudi dan Qatar. Hampir semua kejuaraan sepak bola Asia tingkat usia manapun itu adanya di Qatar atau di Saudi Arabia, gitu ya? Iya. Karena mereka yang punya duit. Itu nggak bisa dipungkiri bang. Iya. Iya kan. Arab Saudi, Qatar punya duit, Israel punya teknologi, punya modal juga. Miliarder Yahudi kan juga lobby Israel juga kan. Ya. Jadi aku nggak percaya yang namanya olahraga murni tidak ada campur politik, nggak percaya. Pasti ada urusan politik. Pasti ada urusan politik. Ya. Terbukti dari kasus standar ganda tadi yang disampaikan Mas Santo, Rusia sama Israel kan. Kalau
Rusia dihukum, harusnya Israel juga dong. Dihukum juga. Iya. Kenapa Rusia nggak dihukum, Israelnya nggak? Ya. Tapi memang untuk keberanian Jepang melakukan itu juga perlu apresiasi sih, karena kita dan juga masyarakat sempat lihat betapa AFC sangat berpihak pada negara-negara Timur Tengah ya, terutama Qatar dan Saudi Arabia tuh. Jadi mulai dari jadi tuan rumah di dua negara itu. Sampai perangkat pertandingannya juga, tuh jadwal bermainnya juga diatur, mereka istirahatnya lebih panjang gitu. Jadi saya bukan cuma nggak percaya, Cak, bahwa olahraga nggak dicampuri politik. Saya juga tidak percaya kalau olahraga itu murni sportif. Nah, Gitu. Saya nggak percaya gitu, karena dalam faktanya memang para penyelenggara nggak sportif. Mungkin dalam pertandingan sportif pemainnya. Tapi kan menuju bahwa satu tim bisa bermain, bertanding di satu negara tertentu, nah itu yang nggak sportif. Nah itu. Jadi kalau udah nggak sportif gitu ya, saya dukung tuh Jepang kalau mau Indonesia pindah ke Oceania, ya saya dukung aja. Nanti saya minta ngasih masukannya ke Menpora supaya membisiki ketum PSSI untuk melakukan tindakan supaya kita keluar dari AFC ya. Semoga Pak Erick Thohir bisa memberitahu ketum PSSI ya. Dia juga ya, walaupun dia juga ya Bang. Pak Erick Thohir kan ngasih tahu kan. Menpora membisiki Ketum PSSI. Pak Ketum, kok saya juga? Bingung juga tuh. Nah, jadi tapi masalahnya kalau IOC kita nggak bisa segegabah itu. Karena ini kan Olimpiade dunia ya. Gitu. Komite Olimpiade Internasional yang kita nggak bisa, saya menyatakan keluar, kita ikut Olimpiade yang kita bikin sendiri kan nggak mungkin. Nggak regional seperti AFC. Kalau AFC kan regional kita regional bisa ya? pindah. Kita bisa pindah. Kalau ini kan badan tertinggi dunia ya, olahraga dunia yang ngatur Olimpiade dia segala macam kan. Perangkat pertandingannya dia, aturan segala macam dia. Dia yang buat. Jadi mungkin satu-satunya cara ya seperti yang Mas Muhaimin bilang bahwa dari internal harus ada kesadaran anggota-anggotanya bahwa sepertinya kita harus kasih pressure atau tekanan ke harus speak up lah ya. Harus speak up. Sebelumnya ada nggak sih kasus yang sama di Indonesia? Pelarangan atlet. Ya, atlet. Waktu itu Piala Dunia U20 waktu Israel mau Enggak, yang Olimpiade. Yang Olimpiade. Yang seperti ini, negara lain yang mengalami hal kayak Indonesia karena penolakan terhadap atlet Israel atau yang lain gitu. Saya rasa justru banyak Bang di luar itu Bang. Di luar itu penolakan terhadap atlet Israel yang mau boykot kayak timnas Italia itu ya. Cuma ini di bawah FIFA ya Bang. Timnas Italia mau menolak pertandingan melawan Israel ya. Timnas Israel karena di dalam negeri ada demonstrasi besar penolakan terhadap agresi militer ke warga sipil Palestina. Itu membuat justru sebenarnya banyak, cuman menjadi dalam tanda kutip seksi begitu Bang. Karena Indonesia negara dengan mayoritas Muslim gitu ya, jadi sorotan karena Indonesia punya sikap yang tegas dan negara mayoritas Muslim. Gitu. Sebenarnya di luar banyak penolakan terhadap atlet-atlet Israel. Oke. Terakhir, Caimin, kira-kira apa yang akan terjadi dengan Israel di kemudian hari? Apakah tetap dia akan menguasai dunia dan segala macam cabang-cabang bidang, bukan cuma olahraga, bukan cuma politik, tapi juga sosial, ekonomi, dan yang lainnya? Masih akan sangat panjang? Selama para pemodal Yahudi masih kuat, saya rasa masih berkuasa ya Israel. Kemudian di bidang politik, kemudian di bidang kapital, teknologi, spionase, hampir semua dikuasai Israel. Saya teringat pidato PM Israel, Benjamin Netanyahu, waktu berkunjung ke Amerika itu, dia bilang, kamu pegang HP, itu buatan siapa?
buatan Israel. Berarti kamu memegang sebagian Israel. Tahu kan artinya? HP ini dipegang hampir seluruh dunia. Itu ada isyarat bahwa si Netanyahu itu bilang dunia ini mendukung Israel gitu. Ya. Ini kita juga nggak tahu handphone buatan kita ada chipnya atau enggak kan? Kita nggak tahu juga. Tapi aku lihat ini yang dihukum itu selain Indonesia juga banyak dulu ya. Ada Rusia, Yugoslavia, Afrika Selatan, Kuwait, Nigeria. Oh pernah dalam beberapa kasus ya? Oh FIFA. Oh FIFA. Dalam konteks FIFA. Iya. FIFA itu tidak apa? Olimpiade bukan. Oh, bukan Beda badan. Iya. beda federasi. Jadi handphone, aplikasi dan lain-lain tuh ada yang buatan Israel dan itu hampir semua dunia pegang handphone ini ya. Nah, narasinya begitu, Pak. Begitu ya. Untung Indonesia enggak ya. Karena Pak Prabowo kan nggak pakai handphone dari Israel kan. Handphonenya mau ngerti ya. Tahu, tapi di belakang itu nggak tahu, Pak. Pak Prabowo handphonenya mau. Mau. Buatan Pindad bukan? Bukan pintar. Saya yakin nanti akan bukan cuma mobil, handphone harus bikin. Jadi nggak disadap. Kan bahaya kalau presiden disadap. Oke. San, kira-kira saran lu sebagai jurnalis olahraga senior terhadap Indonesia dalam situasi ini, apa yang mesti dilakukan sama Bang Erik? Saya rasa Pak Erik sudah tepat dan berani ya Bang. Kita jalan lurus terus, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya kita nggak mau kasih ruang untuk penjajahan gitu Bang. Jadi saya pikir yang bisa dilakukan sekarang adalah pakai jalur diplomasi, kita lobby supaya hak kita untuk menjadi tuan rumah di pesta olahraga, baik itu multi event maupun single event, bisa tetap dikembalikan lagi tanpa mengurangi semangat kita melawan penindasan di Timur Tengah. Oke. Iya, kalaupun dihukum itu menurutku dihukum terhormat, Bang. Kenapa? Karena kita membela hak asasi manusia, membela orang yang dilanggar perang, membela korban penjajahan. Ya wajar gitu loh. Maksudku ketika dihukum pun kita nggak terhina gitu. Iya. Kan? Dihukum dengan kepala tegak lah ya. Ya. Oke. Baik. Caimin dan Romo Santo, terima kasih banyak. Semoga obrolan kita ini ada manfaatnya dan memberikan gambaran bahwa penjajahan di atas dunia dihapuskan dan Indonesia lurus dengan situasi itu sesuai dengan amanat konstitusi. Olahraga itu urusan yang lain, tapi konstitusi memang harus nomor satu mesti kita jaga, karena nggak mungkin amanat konstitusi dikerjakan oleh orang lain. Yang bisa dilakukan adalah dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Maju terus olahraga Indonesia, sampai jumpa di Sidoskop besok. Bye-bye. Bye.